Tinju Naga Penggetar Langit Bagian 128. Siluman Mong terkejut melihat Feng Yuan langsung menelan esensi apinya. Bocah ini berani sekali melakukan tindakan sembrono begitu, gumamnya, karena tindakan Feng Yuan itu bisa menyebabkan dantiannya meledak bila ia tidak bisa memurnikan esensi apinya. Walaupun api Phoenix jauh lebih kuat dari api Siluman Mong, akan tetapi basis kultivasi Feng Yuan lebih rendah dari Siluman Mong yang membuat apinya lebih kuat untuk saat ini. Namun Siluman Mong tak menyangka tidak terjadi gejala apapun pada Feng Yuan selama meditasinya. Bocah ini benar-benar monster yang menakutkan. Aku sangat beruntung bekerja sama dengannya, karena di masa depan dia akan melukiskan namanya sebagai ahli bela diri terkuat di dunia. Seulas senyum cerah terpancar dari sudut bibir Siluman Mong. Feng Yuan yang larut dalam meditasinya kini sedang berjuang menaklukkan perlawanan esensi api Siluman Mong yang tak mau melebur ke api Phoenix-nya. Sebagai esensi api yang berasal dari ranah Absolute God, tentu ia tak mau dileburkan ke api Phoenix yang lebih lemah darinya, sehingga Feng Yuan terpaksa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menaklukkan esensi api Siluman Mong tersebut. Roh bela diri Phoenix bertransformasi menjadi sangat besar dan melepaskan niat membunuh pada esensi api Siluman Mong. Dasar status esensi darah yang sombong. Asal kau tahu, aku adalah Phoenix, pemilik api terpanas di alam semesta. Dan di masa depan, saat Tuanku telah mencapai ranah Absolute God, maka semua api akan tunduk padanya. Harusnya kamu bangga menjadi bagian darinya. Dia mengintimidasi esensi api Siluman Mong yang masih belum mau tunduk padanya. Feng Yuan mengingat saat adegan ia menyerap esensi api Phoenix milik Siluman Phoenix Nirwana. Saat itu ia hampir tertelan oleh esensi api Phoenix Nirwana itu. Namun tiba-tiba, ada cahaya merah muncul yang membuat esensi api Phoenix Nirwana berhenti melakukan perlawanan. Sudah, makan saja dia. Kamu pasti akan baik-baik saja. Seru Feng Yuan sembari melesat ke arah esensi api Siluman Mong dan menendang ke arah mulut roh bela diri Phoenix. Tunggu, nanti perutku meledak, Bos Feng. Roh bela diri Phoenix langsung panik, tetapi usahanya untuk mundur sudah terlambat. Esensi api Siluman Mong telah masuk ke mulutnya. Roh bela diri Phoenix merasa lehernya seperti akan hancur saja, dan rasa sakit itu berpindah ke dada dan berakhir di perutnya. Air, aku butuh air, Bos. Panas. Sensasi terbakar muncul dari perutnya. Feng Yuan mengurutkan keningnya. Bagaimana mungkin roh bela diri bisa minum karena mereka makan dan minum dari ki yang dikultivasikan oleh pemilik mereka. Feng Yuan kemudian menyuntikkan ki yang sangat besar ke roh bela diri Phoenix. Jangan berguling-guling, bodoh. Cepat taklukkan esensi api itu. Gerutunya yang merasa tingkah roh bela diri Phoenix terlalu berlebihan. Roh bela diri Phoenix segera menenangkan diri ketika aliran ki yang sangat besar memasuki tubuhnya. Ia kemudian menyerap esensi api Siluman Mong yang sedang mengamuk dalam perutnya. Selama proses penyerapan itu, kadang-kadang roh bela diri Phoenix terbakar dengan sendirinya dan juga mengecil serta menjadi bulat seperti ayam broiler. Siluman Mong yang duduk di bekas singgasana milik Siluman Phoenix Nirwana kini merasa proses meditasi Feng Yuan menyerap esensi api miliknya terlalu lama. Sudah seminggu berlalu, tetapi Feng Yuan masih memejamkan matanya. Apa bocah ini tidak bisa menaklukkan esensi api itu? Siluman Mong berspekulasi. Kalau itu saja tidak bisa ia taklukkan, maka bocah ini bukan monster yang ditakdirkan surga menjadi penguasa dunia. Gumamnya lagi, yang sebenarnya ingin meninggalkan wilayah Gunung Kembar, karena rotasi benua tengah kini membuat wilayah kekuasaannya mendekat ke Gunung Kembar, dan ini adalah kesempatan untuk pulang tanpa harus diam-diam memasuki wilayah kekuasaan siluman lain. Kita sudah seminggu berkelana di Gunung Kembar ini, tetapi keberadaan Feng Yuan tak kunjung ketemu. Apakah kamu yakin mereka memberikan informasi yang benar? Xing Hao bertanya pada Pangeran Xing Cheng Hao. Kesabarannya sudah berada di titik terendah, dan wilayah Gunung Kembar terlalu luas. Mencari Feng Yuan sama saja mencari jarum di tumpukan jerami. Aku yakin dia bersembunyi, Paman Hao, karena dia memiliki artefak cincin Bian Selong yang dapat menyamarkan aura keberadaannya. Saut Pangeran Xing Cheng Hao dengan ekspresi wajah masam. Xing Hao menghela nafas dalam-dalam. Dia tak bisa berlama-lama di sini, karena itu bisa menarik perhatian siluman kuat. Untung saja penguasa wilayah Gunung Kembar kini tak ada. Secara de facto, Gunung Kembar adalah wilayah netral yang bisa dimasuki siapa saja. Dua Rana Chaos Ensign God bawahan Xing Hao kembali ke artefak kapal terbang dengan seulas senyum cerah. Tuan Hao, kami menemukan bekas istana 1 mil dari sini. Dan di sana ada bekas pertarungan yang masih baru. Mungkin pertarungan itu terjadi seminggu yang lalu, kata Xing Chen.
Sepertinya itu ulah Feng Yuan yang membunuh siluman tingkat rendah karena ada bekas serangan pedang di mana-mana, dan pihak lawan tidak mampu melakukan serangan balik. Xing Ji menambah keterangan dari Xing Cheng. Pangeran Xing Cheng Hao tersenyum bahagia karena penyelidikan mereka membuahkan secercah harapan untuk menemukan keberadaan Feng Yuan. Tunggu apa lagi? Ayo kita ke sana, desaknya. Xing Hao mengangguk pelan sembari mengelus jenggot putihnya dan berpikir apakah Feng Yuan membawa ahli bela diri kuat bersamanya. Sangat aneh dia berani berkeliaran di wilayah Gunung Kembar ini. Apalagi misinya adalah menyelidiki keberadaan siluman Phoenix Nirwana yang merupakan siluman ranah Absolute God. Xing Hao kemudian menepis pikiran anehnya itu, karena kata keponakannya, Feng Yuan selalu bertindak sombong dan membangga-banggakan kekuatannya. Bahkan berani menantang klan Xiao juga. Orang seperti ini adalah tipikal tuan muda yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dia menyangka bakatnya yang luar biasa, bisa menekan pihak lain sendirian. Padahal sekelompok semut dapat mengalahkan belalang yang lebih besar dari mereka. Berkat kerjasama tim mereka, seorang kaisar yang kejam pun masih membutuhkan penjilat untuk menjadi tangan dan kakinya dalam melakukan tirani. Seandainya bakat Pangeran Cheng Hao setengah dari bakat Feng Yuan, maka aku akan mendukungnya dalam perebutan kekuasaan di kekaisaran. Namun sayang sekali, bakatnya sangat rendah dan sampah sepertinya tak layak didukung. Gumamnya sembari menghela nafas panjang. Xing Hao mau membantu Pangeran Cheng Hao melakukan balas dendam karena kaisar adalah saudara kandungnya, dan gara-gara Feng Yuan kini kekaisaran Xing sangat kacau, serta terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Makanya ia harus membunuh Feng Yuan dengan tangannya sendiri. Di dalam dunia ilusi dan tiannya, Feng Yuan bekerja sangat keras untuk membantu roh bela diri Phoenix menyerap esensi api siluman Mong. Setelah melakukan perjuangan panjang dan melelahkan, roh bela diri Phoenix akhirnya bisa menaklukkan esensi api siluman Mong. Roh bela diri Phoenix Nirwana secara alami makin kuat dan bertambah besar. Esensi api siluman Mong adalah nutrisi yang sangat bagus untuknya, walaupun ia harus merasakan penderitaan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Feng Yuan juga merasakan basis kultivasinya meningkat pesat. Kini ia berada di ranah Chaos Ancient God puncak, dan sedikit lagi akan mencapai ranah Absolute God. Ia hanya butuh inti siluman ranah Absolute God saja untuk memicunya, tetapi sangat sulit mendapatkan inti siluman itu. Mungkin ia harus kembali ke Sekte Pedang Bintang dan meminta Patriark Zheng Shaoxing membantunya mendapatkan inti siluman tersebut. Feng Yuan membuka matanya dan siluman Mong tampak sedang terlelap tidur di bekas singgasana milik siluman Phoenix Nirwana. Feng Yuan tak menyangka dia mau menjaga dirinya di sini. Padahal seminggu yang lalu mereka bertarung hidup mati dan salah satu di antara mereka tak akan mungkin bisa selamat. Namun takdir berkata lain. Ternyata siluman pria sepuh ini sangat menyukai Feng Yu. Tentu dengan kelihayannya dalam membual. Feng Yuan mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari siluman Mo. Namun tiba-tiba Feng Yuan merasakan aura ahli bela diri kuat sedang mendekat ke arah istana milik Feng Yu ini. Ada satu ranah Absolute God, dua ranah Chaos Ancient God, dan satu ranah Immortal. Siapa mereka ini? Apakah mereka utusan dari sekte lain? Namun menurut Diaken Ruyan, hanya sekte pedang bintang saja yang bekerja sama dengan senior Feng Yu. Feng Yuan curiga mereka adalah musuh yang sedang mengincar dirinya. Feng Yuan sempat panik, tetapi ia teringat telah bekerja sama dengan siluman Mong dan berharap dia mau membantunya lagi. Senior Mong, ada musuh yang mendekat. Feng Yuan membangunkan siluman Mong yang sedang tertidur. Apa? Siapa musuh yang berani menginjakkan kaki di gunung kembar milik kekasihku ini? Siluman Mong sangat marah dan melepaskan niat membunuh yang sangat besar. Rombongan Pangeran Cheng Hao langsung merasakan niat membunuh itu dan menoleh ke arah bekas istana. Itu siluman ranah Absolute God. Bukankah wilayah ini tanpa penguasa? Apakah ada siluman kuat yang telah mencaploknya? Gumam Xing Hao curiga, namun dia tidak takut karena hanya merasakan keberadaan satu siluman saja dari istana itu. Itu pasti Feng Yuan. Seru Pangeran Cheng Hao sudah tak sabar ingin menyiksa orang yang membunuh ayahnya. Namun Xing Hao menggelengkan kepala dan berkata, Xing Ji dan Xing Jia, lindungi keponakanku. Musuh kita ini adalah siluman ranah Absolute God. Dia bukan lawan sepadan untuk kalian. Pangeran Xing Cheng Hao sangat kecewa mendengar jawaban dari pamannya. Ternyata bukan Feng Yuan yang melepaskan niat membunuh itu. Dia segera melompat ke atas dek artefak kapal terbangnya bersama Xing Sai dan juga Xing Ji. Kemudian menonton pamannya yang akan melawan siluman yang bersembunyi di bekas reruntuhan istana depan mereka. Siluman Mong tanpa berpikir panjang langsung keluar dari istana. Siapapun yang menyentuh wilayah bekas kekuasaan Feng Yu sama saja ingin menantangnya. Makanya ia menaruh siluman Bian Selong di sini.
Namun sayang sekali, mereka harus mati di tangan Feng Yuan yang merasa terancam oleh tindakan mereka yang diam-diam menyeruduk Feng Yuan. Siluman Mong melihat manusia tua sedang menatap ke arahnya, dan di belakangnya ada 3 manusia lain. Namun mereka sangat lemah sehingga tak menarik perhatiannya. Dia justru mewaspadai pria sepuh Rana Absolute Guard yang masih bersikap tenang walaupun telah diintimidasi olehnya. Itu Feng Yuan! Pangeran Cheng Hao berteriak sembari menunjuk ke arah pemuda tampan di belakang Siluman Mong. Feng Yuan tak menyangka yang datang itu ternyata adalah musuh bebuyutannya. Kalau ia tahu dari awal yang datang adalah Pangeran Cheng Hao, maka ia akan memilih berdiam diri di dalam istana saja agar Siluman Mong yang melenyapkan mereka. Hahaha, yo, apa kabar Pangeran Lemah? Ejek Feng Yuan dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Siluman Mong mengerutkan keningnya. Kamu mengenali mereka? Tidak, tapi mereka selalu mencari masalah denganku, sahut Feng Yuan. Kalau begitu aku pergi saja, aku tidak akan ikut campur dengan urusan kalian. Siluman Mong menarik kembali niat membunuhnya dan melipat kedua tangannya di dada. Feng Yuan terkejut mendengarnya. Kalau Siluman Mong tidak membantunya, maka ia tidak mungkin sanggup melawan pria sepuh di hadapannya yang tampak sangat kuat tersebut. Ayolah Senior Mong, kalau aku mati di sini, siapa yang akan mencari keberadaan Senior Feng Yu? Saut Feng Yuan dengan wajah masam. Siluman Mong akhirnya menyadari kalau Feng Yuan sebenarnya berpura-pura bertingkah polos di hadapannya. Tetapi nyatanya dia adalah bocah licik yang membuat masalah di mana-mana. Dia juga yakin, bukan hanya mereka saja yang menjadi musuhnya. Mungkin di luar sana masih banyak pihak yang disinggung olehnya. Memikirkan ini membuat Siluman Mong pusing. Bila ia membiarkan Feng Yuan mati, maka siapa yang akan mencari keberadaan Siluman Phoenix Nirwana? Belum lagi ia sudah menyumbangkan modal besar untuk kemajuan kultivasi Feng Yuan dengan memberikan status esensi api miliknya. Di lain sisi ia kini bukan berada di wilayah kekuasaannya, sehingga ia tak bisa memobilisasi para bawahannya melawan musuh Feng Yuan ini. Hai bocah nakal, kamu bisa tidak mengatasi 3 orang yang ada di atas artefak kapal terbang itu? Siluman Mong berkata melalui surat telepati pada Feng Yuan. Seringai tipis terpancar dari sudut bibir Feng Yuan dan ia berkata, kalau senior memberikan aku inti silumanmu, maka bocah ini akan menjadi Rana Absolute Guard. Jadi mereka cuma hidangan pembuka saja untukku. Siluman Mong mengerutkan keningnya. Jawaban Feng Yuan sangat sombong sekali, dan dia tak menyangka Feng Yuan telah berada di ranah Cho's Ancient Guard puncak. Kemudian Siluman Mong tersenyum dan segera melakukan transformasi ke bentuk siluman bertubuh kerbau raksasa yang diselimuti kobaran api. Kamu akan mati Feng Yuan! Ejek Pangeran Xing Cheng Hao merasa pihaknya lebih unggul dari mereka, karena ada 2 ranah Cho's Ancient Guard di sebelahnya, sehingga tak mungkin Feng Yuan dapat mengalahkan keduanya. Namun tiba-tiba Feng Yuan mengayunkan pedang matahari, dan sebuah robekan muncul di langit. Kemudian pedang raksasa dipenuhi kobaran api jatuh dari langit. Lindungi aku Paman Hao! Teriak Pangeran Xing Cheng Hao yang panik. Xing Hao ingin menolong keponakannya itu, tetapi Siluman Mong malah menyeruduk lebih dulu ke arahnya, sehingga ia terpaksa bertahan. Hanya dalam satu kedipan mata saja, pedang raksasa sebesar gunung dan panjangnya mencapai awan tersebut telah menancap ke arah artefak kapal terbang. Pangeran Xing Cheng Hao tewas seketika tanpa bisa melakukan perlawanan, karena basis kultivasinya hanya ranah immortal saja. Tentu kekuatannya hanya menggelitik saja bagi ranah Cho's Ancient Guard. Keponakanku! Raut wajah Tuan Xing Hao makin mengkerut. Ia sangat marah dan ingin mencabik-cabik tubuh Feng Yuan saat ini juga. Angin tornado tiba-tiba berputar-putar mengelilingi tubuhnya, membuat Siluman Mong mundur beberapa langkah, karena di dalam angin tornado itu mengandung bilah tajam yang melukai kulitnya yang tebal. Itu adalah teknik sabit angin, mengolah ki menjadi sabit dari angin dan tak bisa dilihat dari mata. Untuk menghadapi teknik sabit angin, lawannya harus berkonsentrasi tinggi dengan cara mengedarkan energi spiritual untuk merasakan keberadaannya. Pria tua bangka ini sangat kuat, bahkan sabit anginnya mampu melewati kobaran apiku dan melukai kulitku yang tebal. Gumam Siluman Mong sembari menghentakkan kakinya, sehingga tanah di sekitar mereka berguncang hebat. Xing Hao melompat ke udara untuk menghindari tanah yang terguncang. Mata tertuju pada Feng Yuan yang bersembunyi di belakang Siluman Mong. Bocah licik itu, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan siluman Rana Absolute Guard? Apakah dia menawarkan hadiah besar? Xing Hao berspekulasi. Dia kemudian menoleh ke belakang. Syukurlah, Xing Ji dan Xing Chang ternyata masih hidup. Keduanya memiliki intuisi yang tinggi, karena mereka telah lama melewati berbagai pertarungan hidup mati.
Sehingga saat Feng Yuan mengayunkan pedangnya, mereka langsung menjauh dari artefak kapal terbang. Namun Xing Chen dan Xing Ji tak sempat membawa Pangeran Xing Cheng Hao bersama mereka. Padahal sang pangeranlah yang mengatakan pada mereka kalau Feng Yuan memiliki sebuah teknik berpedang mengerikan yang dapat memanggil pedang raksasa dari langit. Akan tetapi dia sendiri yang duluan menjadi tumbal teknik berpedang itu. Xing Ji dan Xing Xiang terbang ke sisi Xing Hao. "Kami tidak dapat menyelamatkan keponakan Anda, Tuan Hao," Xing Ji berkata sembari menundukkan wajahnya. "Lupakan tentang itu. Kalian bunuh bocah Feng itu, dan aku akan mengambil inti siluman kerbau ini," saut Xing Hao. Ia merasa hanya inti siluman Monglah kompensasi yang sepadan untuk perjalanan mereka ke Benua Tengah ini. Dengan menyerap inti siluman ranah Absolute God, mungkin ia dapat mencari celah keabadian seperti leluhur Klan Xiao atau Matriarch Setelotus Surgawi yang masih awet muda walaupun usianya sudah puluhan ribu tahun. Xing Hao berpikir, ia hanya perlu bertahan hingga bawahannya membunuh Feng Yuan, dan setelah itu mereka akan mengeroyok siluman Mong bersama-sama. Maka ia pasti akan kalah karena kalah jumlah. Feng Yuan mengerutkan keningnya, karena siluman Mong malah membiarkan dua ranah Chaos Ancient Guard yang datang bersama Pangeran Xing Cheng Hao menuju ke arahnya. Padahal seharusnya siluman Mong menjadi benteng pertahanan di baris depan, dan dia akan menjadi support dari belakang. Itu adalah kerjasama tim yang ia pikirkan. Sejak kapan siluman tua bangka ini menjadi cerdas? Padahal aku sudah berencana memanfaatkan kekuatannya. Gerutu Feng Yuan terbang menjauh dari sana, agar Xing Hao tidak melakukan serangan diam-diam padanya. Karena sangat sulit menahan serangan ranah Absolute God dengan kekuatannya yang sekarang walaupun ia sudah berada di ranah Chaos Ancient Guard puncak. Kenapa bocah itu sangat cepat sekali? Gerutu Xing Ji yang tak sanggup mendekati Feng Yuan. Dan kini mereka berada 5 mil dari bekas istana siluman Phoenix Nirwana. Bersambung.